Jelasin teori sedikit. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Itu. Kita selama ini nggak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih kredit ya. 3% sama 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara yang melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB di atas 100%. Seandainya kita kepepet, seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal. Cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jawab ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Dia bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya E kan, banyak E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Inflation rate yang masih di bawah. Kalau dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke sana, jangan tanya ke saya ya. Boleh nggak Pak? Kalau berarti mau mempelajari aja posisi pemerintah. Tidak, saya nggak. Perubahan itu perlu atau tidak? Tidak. Prolegnas ngapain? Karena kan undang-undangnya masuk dalam prolegnas. Ya biar aja masuk prolegnas saya berubah. Makanya saya mau konfirmasi. Enggak pemerintah melihat perlu atau tidak? Tidak. Oke. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus. Protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Oke, next. Jadi biar aja. Next question siapa? Next question. Tangguh, lepas sana lu. Salah nggak? Sampai 15.